Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jonathan Perminta Urundi dengan NIM 215405010. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari ruang dan tempat ujian tengah semester dengan judul yang saya ambil itu Architectural Space and Awareness dalam konteks ruang dan tempat. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa yang diambil dari tema ini. Di tema ini membahas bagaimana ruang arsitektur itu tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas, tapi juga sebagai medium yang membentuk kesadaran manusia baik secara fisik, terus emosional maupun ekologisnya. Dengan judulnya menjelajahi keterhubungan antara ruang arsitektur dan kesadaran manusia melalui pengalaman spesial sensorik dan emosional. Dan juga kesadaran dalam konteks ini mencakup perhatian terhadap lingkungan, kehadiran tubuh dalam ruang serta keterhubungan antara individu dan ruang sekitarnya. Jadi tujuan pengangkatan tema ini yaitu yang pertama menggali bagaimana desain ruang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran, ketenangan atau bahkan keterampilan spiritual seseorang terhadap ruang dan tempat. Lalu menyoroti pentingnya perancangan ruang yang tidak hanya fungsional tetapi juga mendalam secara pengalaman, memberikan pendekatan desain yang berpusat pada user experience atau pengalaman pengguna, bukan hanya soal estetika atau teknis saja. Jadi pengaruh dari arsitektur space and awareness ini memiliki elemen-elemen seperti bisa melalui pencahayaan, bayangan, tekstur, akustik, skala, dan transisi antar ruang. Kesadaran spesial dari ruang abstrak menuju tempat yang bermakna. Jadi dari aspek yang bisa saya kaji ini dari ruang dan tempat itu, yang pertama itu pengalaman sensor dan materialitis. Bagaimana pencahayaan alami atau buatan mengubah suasana ruang. Lalu apa peran suara, aroma, dan sentuhan dalam berkarya kesadaran spesial. Yang kedua, ruang dan emosi. Mengapa beberapa ruang membuat kita merasa tenang sementara yang lain membuat kita gelisah. Bagaimana arsitektur bisa mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Lalu ketiga, kesadaran dalam ruang. Bagaimana pergerakan tubuh dalam ruang mempengaruhi persepsi ruang itu sendiri. Lalu apa efek dari skala ketinggian langit-langit dan proporsi ruang terhadap rasa sadar pengguna. Yang keempat itu konteks budaya spiritual, bagaimana nilai-nilai budaya dan keyakinan dapat diterjemahkan menjadi kesadaran spesial. Apa yang membuat ruang terasa sakral, hangat, atau penuh dengan makna. Lalu ruang sebagai pemicu mindfulness. Bisakah arsitektur membantu kita lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa desain ruang yang mampu menenangkan pikiran dan merangsang kontemplasi. Jadi konsep kunci dari ruang dan tempat ruang versus tempat, jadi saya membuat tabel. Jadi ruang atau space itu netral, kosong, objektif, geometris, tidak memiliki ikatan emosional dan fungsional. Sementara tempat place itu dihuni dan dimaknai subjektif, emosional, mengandung kenangan, identitas, eksistensial. Jadi di sini ruang dan tempat memiliki perbedaannya masing-masing. Jadi ruang menjadi tempat ketika manusia mengalami dan menyadari keberadaannya secara mendalam di dalamnya.
Di sini saya akan bagaimana penjelasan tema dalam 3 dimensi utama. Yang pertama itu dimensi arsitektural. Ruang bukan sekedar fungsi tapi juga pengalaman atmosferik. Jadi kesadaran muncul saat desain mempertimbangkan human scale, tekstur, transisi cahaya, dan suara. Tempat tidak terbentuk hanya dari bentuk fisik, tetapi juga dari nuansa yang ditangkap oleh panca indera. Jadi contohnya itu seperti gambar di sini, sebuah lorong panjang yang gelap dan sempit. Jadi, kita berpikir mungkin memunculkan kesadaran akan keterbatasan. Lalu digambar di sampingnya sebuah teras yang terbuka ke alam. Jadi menciptakan kesadaran dan kebebasan dan keterhubungan. Jadi dua gambar ini mempunyai perspektif berbeda kalau dilihat dari dimensi arsitekturalnya seperti itu. Lalu yang kedua itu kita bisa melihat dari dimensi fenomenologis dan emosional. Jadi ruang menyentuh kesadaran melalui perasaan tenang, nyaman, dan sakral, hangat atau hampa. Arsitektur juga menjadi alat komunikasi bawah sadar antar pengguna dan lingkungan. Jadi contohnya itu seperti rumah ini. Ini saya membayangkan suasana rumah nenek di desa yang tidak mewah. Tapi bagaimana suasana rumah ini menjadi tempat yang penuh dengan makna. Begitulah yang dimaksud dari dimensi fenomenologis dan emosional. Dan yang ketiga, dimensi sosial dan konstekstual. Jadi kesadaran ruang juga berakar dari interaksi sosial dan budaya dan waktu. Tempat menjadi perpanjangan identitas kolektif, baik dalam skala rumah, tangga, komunitas, maupun kota. Ruang publik yang didesain dengan kesadaran kontekstual akan menjadi tempat yang hidup dan bekas. Contohnya itu seperti alun-alun kecil ini yang menjadi tempat berkumpul, jadi memberikan rasa berbagi dan membangun memori yang bersama terhadap teman-teman yang tujuan pengangkatan tema ini mengajak arsitektur dan perancang bagaimana membuat ruang yang mendorong kesadaran mendalam, bukan sekedar kehadiran fisik, lalu menumbuhkan apresiasi terhadap pengalaman spesial, personal, dan kolektif, dan mendorong pemahaman bahwa ruang arsitektur seharusnya bukan hanya efisien dan estetik, tapi juga memiliki daya rasional dan emosional bagi pengguna atau user. Nah, kata kunci yang bisa kita ambil dari tema ini yaitu kesadaran spesial, pengalaman ruang, lalu fenomenologi arsitektur, sensorial design, emosi dalam ruang, dan mindful arsitektur. Mungkin sekian dari saya untuk menjelaskan tentang arsitektur space awareness terhadap ruang dan tempat. Terima kasih.